Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. ودفعت عن نفسي السوء بألف ألف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكدر.
الملتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح جميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خواص إلى حضرة السلطان الأولياء محيي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه ولا حضرته ومرشدنا ورب الرحيم الحبيب محمد لطفي بن علي وإلى حضرته وإلى حضرته وصول مغفرة يا شاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel, juga para pemirsa Al-Fitrah Channel, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab zuhud. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 20. Betul saja. Maka malam ini kita teruskan pengajiannya sampai pada hadis yang nomor 21, kemudian nanti dilanjutkan dengan hadis nomor 22 dan nomor 23. Insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup ini karena hadisnya pendek-pendek ya. Baik, kita mulai dari hadis nomor 21 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin." Jikalau sekiranya nilai dunia itu di sisi Allah adalah sepadan dengan
sayap nyamuk. Masako kafirun minha syarbata ma'in, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan dunia itu kepada orang kafir meski hanya semisal segelas air. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahihun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini sahih. Diteruskan dulu bacanya sampai di hadis nomor 22-nya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innad dunya mal'unatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu adalah terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula semua apa yang ada di dalamnya. Illa zikrallahi ta'ala, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma walahu, dan apapun yang mendekatinya, dan apapun yang bisa menghantarkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, wa aliman, dan orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan. Lanjut dulu ke bacanya sampai ke hadis yang nomor 23-nya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhai'ata, janganlah kamu menumpuk-numpuk harta, fatarghabu fid dunya, sehingga kalian menjadi cenderung cinta kepada dunia. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, kita mulai dari hadis yang pertama dulu. Yang pertama dibaca tadi, hadis nomor 21. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sepadan dengan sayap nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan dunia itu kepada orang kafir meskipun hanya semisal seteguk air, ya, seteguk air. Oleh karena itu, maka karena dunia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak punya nilai sama sekali, maka terhadap orang yang beriman Allah berikan rizkinya, terhadap orang yang tidak beriman pun Allah berikan rezekinya, terhadap orang yang rajin sholatnya Allah berikan rezekinya, terhadap orang yang tidak mau sholat pun ya Allah berikan rezekinya di dunia ini. Kenapa? Karena dunia itu yang nggak ada nilainya di hadapan Allah. Monggo, siapa aja dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertanyaannya begini, sayap nyamuk, ya, ini kalau misalnya
dijual. Itu kira-kira berapa berani beli berapa sayap nyamuk itu? Sayap nyamuk. Ini kalau dijual kira-kira harganya berapa? Mungkin Bapak akan bilang, jangankan beli, dikasih juga ogah kan gitu. Ya, dikasih juga ogah. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan perumpamaan seperti itu lalu Rasulullah SAW sedang menganjurkan kita agar kita meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi karena memang itu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diperintahkan hanya melulu mengurusi urusan akhirat? Jawabnya sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Apa buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan kita untuk meninggalkan aktivitas duniawi lalu kita hanya melulu mengurusi urusan akhirat? Buktinya apa? Itu kan. Salah satu buktinya adalah pertama bahwa Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Kuat dalam hal apa? Pertama adalah kuat imannya, yang kedua kuat ilmunya, dan yang ketiga adalah kuat ekonominya. Dibandingkan dengan orang yang lemah imannya, lemah ilmunya, dan lemah ekonominya, orang yang kuat baik imannya, ilmunya maupun ekonominya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bukti yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu adalah lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang menerima. Kalau memberi kan berarti harus ada yang diberi, toh? Baik. Lalu bukti yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah ladang untuk hari akhirat. Apa sih yang namanya ladang itu? Ladang itu artinya tempat untuk menanam. Menanam apa? Pertama adalah untuk menanam amal-amal yang soleh. Orang bisa beramal soleh sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Orang kaya amal solehnya dengan hartanya. Orang alim amal solehnya dengan ilmunya. Sekarang harta nggak punya, ilmu nggak punya, masih bisa beramal soleh dengan apa? Beramal solehlah dengan hatinya. Atau orang sering nyebutnya dengan amalan-amalan hati. Apa itu? Sabar, syukur, qanaah, ikhlas, ridho, amalan hati. Termasuk tawadu, itu amalan hati. Maka itu belajarlah kita ya untuk melakukan amal hati itu, termasuk belajar tawadu, tawadu, rendah hati. Belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, belajar untuk menjadi orang yang humble bahasanya. Ya, jangan udah nggak punya apa-apa masih nyombong juga. Nah ini amalan hati. Lalu untuk menanam apa? Dunia ini adalah untuk menanam budi yang baik, untuk menebar
benih-benih kebaikan. Para benih kebaikan, jalin silaturahmi. Ini namanya menebar benih kebaikan. Jangan dunia itu lalu digunakan untuk menebar benih-benih keburukan. Apa itu? Menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan. Nah, ini bisa menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu apa? Artinya dosa yang pahalanya terus mengalir. Orang menebar kebencian itu bisa menjadi dosa jariah itu. Selama orang yang dihasutnya terus saling membenci, ini dosanya nggak habis-habis sampai dengan dia meninggal, dosanya masih terus. Orang menebarkan permusuhan, selama orang dihasutnya masih terus bermusuhan, dosanya akan terus terkirim meskipun dia sudah meninggal. Nah, ini makanya hati-hati terhadap itu. Dunia ini adalah tempat untuk menebarkan benih-benih kebaikan, bukan tempat untuk menebarkan benih-benih keburukan. Lalu bukti yang keempat apa? Bahwa Rasulullah tidak menganjurkan kita supaya kita hanya melulu ngurusin urusan-urusan akhirat dan meninggalkan urusan-urusan dunia itu. Kata Rasulullah, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhum jami'a fa inna dunya balahun ila al-akhirah wa la takunu kallan 'alan nas. Bukanlah orang yang baik di antara kamu itu adalah orang yang meninggalkan dunianya hanya untuk ngurusin urusan akhiratnya, dan bukan orang yang meninggalkan akhiratnya hanya untuk ngurusin urusan dunianya, sehingga dia bisa memadukan keduanya itu secara bersama-sama. Fa inna dunya balaghunil akhirah, sesungguhnya dunia itu dapat menghantarkan dia kepada akhirat. Wala takunu kallan 'alan nas, dan jangan kamu menjadi beban atas orang lain. Jangan hidupnya itu lalu menjadi beban orang lain. Jadi Rasulullah tidak menganjurkan ya, orang itu untuk meninggalkan dunianya hanya untuk urusan akhiratnya. Begitu sebaliknya, Rasulullah tidak memerintahkan orang untuk meninggalkan dunianya hanya untuk mengurusi dunianya. Alasannya apa? Dua alasannya tadi. Pertama adalah karena dunia itu dapat menghantarkan kepada akhirat, dan yang kedua adalah supaya hidupnya itu tidak menjadi beban orang, karena dia tidak bisa hidup mandiri. Bapak hadirin rahimakumullah, lalu titik temunya di mana sekarang? Antara hadis-hadis yang mengatakan bahwa dunia itu, nilai dunia itu di sisi Allah itu nilainya hanya ya seperti sayap nyamuk gitu aja lah. Di hadis sebelumnya kita sudah belajar ya, bahwa nilai dunia itu di hadapan Allah itu lebih hina dari bangkai kambing cacat dan sebagainya. Yang saya maksud dan sebagainya itu artinya hadis yang senada dengan itu. Kemudian di sisi lain Rasulullah juga bersabda ya, bahwa orang yang mukmin yang kuat itu lebih cintai Allah sebagai orang muslim yang lemah. Dunia itu bisa menghantarkan akhirat, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan sebagainya. Maksudnya hadis yang senada dengan itu. Ini kan kelihatannya paradok kan? Ya, paradok. Yang bertentangan. Nah, ini titik temunya di mana? Sebab kalau kita tidak pertemukan kedua hadis itu, tidak dicarikan titik temunya, saya khawatir lalu kita akan mengatakan bingung saya jadi. Jadi maksudnya di mana ini? Satu sisi mengatakan dunia tidak punya nilai, tapi Rasulullah juga menganjurkan orang untuk tidak meninggalkan dunianya. Nah, ini ketemunya di mana? Titik temunya di mana? Titik temunya antara lain adalah ada pada doa yang sering dibaca
oleh Rasulullah SAW. Mungkin juga doa ini juga sering dibaca oleh kita semua. Apa bunyi doanya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ia merupakan penjaga bagi urusanku, perbaikilah duniaku yang ia adalah merupakan penghidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang ia adalah tempat kembaliku. Jadikanlah dunia ini sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahat dari berbagai macam keburukan. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, dari kalimat doa yang saya bacakan tadi, doanya Rasulullah SAW, antara agama, dunia dengan akhirat, ya, tiga hal yang disebutkan Rasulullah dalam doa tadi. Posisi dunia ada di mana? Agama, dunia, akhirat. Posisi dunia di mana? Di tengah-tengah kan? Rasulullah nyebut agama dulu, baru nyebut dunia, baru nyebut akhirat. Nah, ini bukan secara kebetulan, tapi ini ada maknanya, ini ada filosofinya. Apa makna dan filosofinya kalimat dunia ada di tengah, setelah agama, dunia, kemudian akhirat? Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ketika kehidupan duniawiyah seseorang itu baik, kemudian disertai dengan pemahaman bahwa hakikat dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya nilai sama sekali, maka dunianya insya Allah ini bisa menopang agamanya dan bisa menopang akhiratnya. Tetapi kalau dia itu termasuk orang yang sangat mencintai dunianya dan sangat mengagung-agungkan akhiratnya, maka dunianya itu akan menenggelamkan agamanya dan akan menenggelamkan akhiratnya. Paham maksudnya? Jadi titik temunya di situ sebetulnya. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah. Lalu apa maksudnya daripada perumpamaan tadi kalau begitu? Jadi maksud dan perumpamaan tadi sesungguhnya adalah untuk mendekatkan pemahaman kita mengenai hakikat dunia itu sendiri. Rasulullah ingin mendekatkan pemahaman mengenai hakikat dunia itu. Bapak hadirin rahimakumullah, masalah hakikat ini sesungguhnya adalah masalah yang sulit dipahami oleh awam, Bapak. Masalah hakikat itu sesungguhnya adalah masalah hanya difahami oleh kalangan-kalangan tertentu, orang-orang yang sudah khos lah makomnya gitu, udah makom tinggi. Tetapi dengan perumpamaan seperti itu, terus terang saya setelah membaca hadis-hadis Rasulullah yang senada dengan itu, bukan bingung, tetapi saya justru malah bertambah kekaguman saya terhadap beliau, terhadap Rasulullah SAW. Mampu ya beliau sangat mampu untuk menjelaskan mengenai masalah hakikat dunia itu dengan perumpamaan yang sederhana seperti tadi. Dunia itu seperti sayap nyamuk aja. Dunia itu isi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah seperti apa itu namanya? Lebih hina di hadapan Allah dibandingkan dengan bangkai kambing cacat dan sebagainya. Orang jadi paham terhadap itu dengan kalimat-kalimat yang sederhana.
Luar biasa, luar biasa. Maka terus terang saya sungguh-sungguh semakin bertambah kekaguman saya terhadap beliau. Baik, itu hadis yang itu. Oleh karena kemudian kita lanjut dulu deh ke hadis yang nomor saya coba, waktunya nggak cukup tuh barangkali. Maka kita lanjut dulu ke hadis yang nomor 22-nya. Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah bahwa sungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula semua apa yang ada di dalamnya, kecuali berzikir kepada Allah, kecuali segala apa yang bisa menghantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali orang yang berilmu dan kecuali orang yang belajar. Apa ini juga maksudnya gitu kan? Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, supaya tidak serem kita mendengarnya. Ini kan kelihatannya serem, terlaknat dunia ini, terlaknat segala-galanya. Maka coba kita pahami dulu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata terlaknat dalam hadis itu, ya kan? Jadi nanti kedengarannya jadi nggak serem gitu, jadi nggak serem. Baik, yang dimaksud terlaknat dalam hadis itu adalah bahwa dunia itu bisa menjauhkan manusia dari Allah. Iya apa ya? Bahwa dunia itu bisa menjauhkan orang dari Allah. Iya, iya. Oke. Kemudian bahwa dunia itu bisa menyibukkan manusia dari ingat kepada Allah. Iya apa ya? Jadi yang dimaksud terlaknat itu artinya bahwa dunia itu bisa menjauhkan orang dari Allah, dan bahwa dunia itu bisa menyibukkan manusia dari ingat kepada Allah. Maka itu kita pun sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 9 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu itu dan anak-anakmu itu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang memperbuat demikian, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang rugi. Jadi kembali ke hadis tadi, apa maksudnya hadis tadi? Ya, apakah juga sama seperti yang pertama? Itu kan menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari aktivitas dunia? Enggak. Tetapi apa? Hadis tadi dimaksudkan adalah supaya kita ini mau introspeksi, supaya kita ini mau merenung, kita ini sesungguhnya ada pada posisi yang mana. Apakah kita ada pada posisi sebagai orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Apakah kita termasuk orang yang berilmu dan kemudian orang yang mau belajar? Jika kita ada pada posisi itu, maka insya Allah kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah sebaliknya kita menjadi orang yang segala macam aktivitas kita ini ukurannya adalah dunia. Kalau ada duitnya, iya semangat banget. Iya, oke. Jam berapa aja oke. Tapi begitu nggak ada duitnya, ya punten aja. Atau kita akan menjadikan semua amalan-amalan kita ini pikirannya atau orientasinya kepada dunia, orientasi pada duit. Sampai ibadah pun kemudian diorientasikan kepada dunia.
Naudzubillah. Kalau sama ibadah juga diorientasikannya kepada dunia, misalnya begini, sholat duha, kepengennya dagangnya laris, pengen sholat rajin, sholat tahajudnya, kepengen naik pangkat, kepengen, itu yang maksud mal'un dan farid. Maka ini termasuk laknat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nanti kita anukan dulu. Masih satu lagi makanya. Hadis yang nomor 23-nya. Kata Rasulullah, jangan la tattakhidud dhai'ata fatarghahu fid dunya. Jangan kalian menumpuk-numpuk harta sehingga kalian menjadi cenderung cinta kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita harta, kekayaan. Itu bukan untuk ditumpuk, Pak. Untuk ditumpuk-tumpuk. Tetapi untuk apa? Untuk dialirkan, untuk disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Ada harta itu yang diperuntukkan untuk kepentingan kita sendiri. Ada harta itu yang diperuntukkan untuk istri kita. Ada harta itu yang diperuntukkan untuk anak-anak kita. Ada harta itu yang diperuntukkan kita untuk bekal dakwah. Ada harta itu yang diperuntukkan buat nyantun anak-anak yatim. Ada harta itu yang diperuntukkan untuk apa itu namanya, membangun masjid, membangun mushola, membangun apa itu namanya, madrasah, dan untuk sarana-sarana sosial dan sarana peribadatan yang lain. Ada, bukan untuk ditumpuk. Tetapi kalau dunia itu kemudian sudah ditumpuk-tumpuk kayak begitu, maka akhirnya orang akan cenderung terlalu mencintai dunia. Kalau dia sudah cenderung mencintai dunianya, mencintai hartanya, maka jangankan harta itu digunakan untuk bekal dakwah, jangankan harta itu digunakan kemudian untuk sarana peribadatan dan sarana pendidikan dan sebagainya, untuk dirinya sendiri aja sayang. Bapak pernah dengar apa enggak? Punten. Ada orang yang pengen makan enak aja sayang katanya. Ya sayangin katanya, mahal gitu kan. Lah untuk mahal aja. Pernah dengar? Pernah nggak Bapak ada orang pengen beli baju yang bagus saja, itu bilangnya sayangin duitnya, bayangannya sama aja itemnya kan. Ini sampai segitunya kalau sudah gitu. Apalagi untuk ngerogoh kantongnya itu, mengeluarkan dia untuk infaknya pada orang. Susah, berat. Gitu. Maka itu sudah sama Rasulullah diibaratkan seperti itu. Udah dunia itu seperti sayapnya nyamuk aja. Dunia ini lebih daripada kambing cacat aja. Nah kalau seperti itu nilai dunia itu, maka pesan di balik itu adalah apa? Kalau dunia itu semuanya nggak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka artinya kita diperintahkan, ya Rasulullah SAW itu, agar dalam mencari dunia itu kita harus melakukannya dengan cara-cara yang beretika, dan harus melakukannya dengan cara-cara yang tidak sampai melanggar norma-norma agama. Tidak pantas dunia yang tidak punya nilai itu kemudian diperebutkan sampai dengan mengorbankan silaturahmi, sampai dengan menimbulkan permusuhan, seperti orang yang rebutan warisan misalnya gitu kan. Nggak pantas nilai kasih gitu.
Nggak pantas dunia ini diperebutkan sampai dengan harus injak kiri kanan, injak yang di bawah, jilat yang di atas, seperti orang yang lagi berebut jabatan. Nggak pantas dunia ini diperebutkan sampai dengan mengorbankan harga diri, sampai dengan dia nggak tahu malu. Lebih nggak pantas lagi kalau dunia itu kemudian diperebutkan sampai dengan dia nggak takut terhadap neraka. Untuk bela, ya, itu mananya. Maka jangan harta itu disalurkan, harus disalurkan sesuai dengan apa? Dengan peruntukannya. Ya, jadi kembali ke tadi, dunia itu terlaknat, dunia itu semua apa yang ada dalamnya terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan orang yang berilmu dan orang mau belajar, maka artinya kesempatan hidup kita ini kan gitu, gunakan untuk hal-hal yang seperti tadi, berzikir, itu untuk apa itu namanya, kemudian beribadah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan mau belajar. Mau apa namanya, mau belajar. Jangan pikir itu gimana sih, pikir mengingat Allah. Bagaimana ketika saya berzikir kok hatinya nggak bisa mengingat Allah, zikirnya diucapkan Allah, 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 atau subhanallah, 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 hatinya tidak bisa mengingat Allah. Ya, dalam kitab Al-Hikam itu jelas nggak apa-apa, nggak apa-apa katanya, diteruskan saja. Nanti lama-lama juga bisa. Di awal-awal orang berzikir memang begitu, zikirnya cuma lisannya doang, tapi masih lebih bagus dibandingkan dengan orang yang lisannya pun tidak. Apalagi orang yang hatinya, pikirannya itu senantiasa tertuju kepada dunia. Jadi di sininya tuh pikirannya duit itu aja. Makanya sudah saya minta waktu 1 menit. Maka itu ada doanya Rasulullah SAW yang sering dibaca para ulama, para solehin. Apa bunyi doanya? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan musibah terhadap urusan agama kami. Jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan terbesar dan puncak ilmu kami. Jadi jangan semuanya ditujukan untuk dunia, sampai kepada ilmunya pun juga diarahkan untuk mencari dunia. Sekarang orang kalau mau kuliah, mau sekolah, sekolahnya di mana? Kuliahnya di mana? Nanti kalau tamat itu kerjanya di mana? Nah itu artinya sudah menjadikan dunia itu sebagai tujuan, sebagai puncak gitu. Nah, baik, sudah isya ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafina karim dukhilna ma'ala Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min julaha fa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min hayatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.